atau JNE-nya itu ditanggung oleh perpustakaan. Kita tunggu di depan meja 3 hari kemudian atau 2 hari kemudian. Sudah ada, tinggal diambil. Dan dikembalikannya lagi tidak sulit. Kembalikan aja ke perpustakaan kita, dia akan mengantarkannya ke Hiroshima. Seperti itu. Jadi sedemikian luxury-nya anak S3. Anak S3 itu atau mahasiswa S3 itu diperlakukan bagus karena apa? Karena dia memang ditugaskan untuk menemukan keilmuan baru, menemukan model baru, menemukan argumen baru, gitu kan? Menemukan novelty yang benar gitu. Makanya itu dimanja kita itu. Jadi saya tuh merasa sekolah S3 itu menyenangkan sekali. Pusing iya, tapi bahagia gitu loh. Beda pusingnya dengan tidak bahagia kan. Pusing boleh, tapi bahagia harus kan. Maaf ya, saya percaya Anda juga bahagia. Kan orang Indonesia tuh tes itunya kan hasil surveinya seluruh dunia katanya bangsa paling bahagia kan ya. Ya, bahagia kan itu saya kira Pak Prabowo senang mengatakan itu. Ya, orang Indonesia itu bangsa yang paling bahagia. Yang dilakukan oleh MIT ya risetnya ya, kalau nggak salah. Ya, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Bahagia, tapi pura-pura bahagia, gak udah merasa bahagia kok. Kalau Anda tuh sedih, katanya senyum saja gini. Tarik sini selama 1 menit. Hati Anda akan berubah. Karena otak kita itu akan menganggap Bapak Ibu sedang bahagia gitu. Jadi, nah, kalau Anda sering lihat saya senyum itu belum tentu saya bahagia loh sebetulnya. Tapi saya sedang membuat diri saya bahagia gitu kan ya. Tapi bahagia, insya Allah. Bahagia. Saya itu tidak ada persoalan apapun. Saya tidak punya hutang, gitu kan. Yang penting itu toh, hidup itu apa sih sebenarnya? Kalau hanya masalah, ya ini biasa, tapi nggak punya. Ya, itulah kira-kira. Bukan itu yang saya mau ceritakan. Satu itu ya, jadi kalau bisa Anda fokus. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengingatkan, ada siapa yang sudah punya ORCID? ORCID. Sudah punya belum? Gini, semua penulis jurnal itu harus punya ORCID. Saya nyarankan Anda untuk memulai membuka ORCID ya bahasanya itu, dan itu tidak sulit sebetulnya. eh, Ya tidak sulit. ORCID itu tidak sulit dan gampang sekali. Saya malah meminta Anda besok itu kalau mengirimkan tugas ya, kalau bukan tugas saya tidak butuh tugas sih dari Anda. Mungkin ya. Tapi saya minta aja biar biar saya kasih nilai gitu ya. Anda kirim ke saya eh, apa ya, entah draft proposal atau apa, tapi diberi nomor ORCID Anda ya. Nomor ORCID Anda. ORCID itu sebentar saya bukain ya. ORCID itu tahu nggak? ORCID itu adalah KTP-nya para peneliti di dunia. Kartu tanda pengenalnya. Jadi nama Agus Trihartono itu banyak. Apalagi Agus Trihartono, Agus itu udah banyak lah sudah. Nah, terus Agus yang mana kan? Pak Pandu itu udah banyak nama itu. Itu bukan nama yang sulit banget gitu. John itu kan banyak sekali kan ya. Joko banyak sekali. Terus macam itu banyak ya. Nah, itu kan kita butuh orang yang mana sih sebetulnya itu. Nah, dalam dunia akademik itu ada satu alat pengenalnya. Itu namanya ORCID, ORCID. Nah, ini saya bukakan ya. Saya bukakan ORCID. Ya, ini ORCID Trihartono. Kalau saya udah gampang nulis ORCID Trihartono udah keluar. Ntar ya saya bukakan biar langsung Anda bisa lihat. Ini, ini ya, bisa kelihatan ya. Tulis saja ORCID. Atau kalau saya biasanya nulis ORCID Trihartono. Nah, kalau saya udah punya nomornya dan ini udah lama sekali, udah tahun berapa saya bikin ini ya. Nah, klik, ini akan masuk ke sini. Nah, ini Bapak Ibu. Ini. Nah, ini bisa Bapak Ibu sign in atau register di sini kan di sebelah kanan ya. Register di sini, sign in kalau sudah punya, kalau enggak otomatis bisa dibaca. Kita bisa membuat setting kita tuh bisa dibaca oleh publik atau tidak gitu kan. Ya dibuka lah, privacy-nya dibuka. Nah, dia akan langsung mencantumkan karya-karya kita yang terindeks
di indeks-indeks besar, ya. Ada Web of Science, ada yang di indeks di Scopus, ada yang di Crossref. Ini nama-nama kita muncul. Ini di biografi saya misalnya di sini ada Scopus ID saya ada, Research ID saya. Jadi kalau mau lihat Scopus saya cuma klik aja ini. Langsung masuk ke Scopus. Untuk melihat Web of Science saya, lihat aja di sini. Nah, ya, Web of Science ya misalnya, nanti saya tunjukin ya. Biografinya kita isi, saya ini siapa, pendek aja, ya toh. Lalu employment-nya di sini ada nih. Saya pernah kerja di mana aja ya, nggak perlu semua, masukin aja yang penting gitu kan ya. Eh, Terus juga keanggotaan apa, ini pekerjaan kita. Nah ini jurnal, ini kan jurnal, ini Scopus saya satu, ini muncul Scopus yang lain, ini Scopus yang lain. Tapi munculnya dari Crossref bisa, tapi ini Scopus saya juga, ini semua muncul di sini. Ya, ini lengkap sampai ke bawah banyak sekali. Nah ini KTP kita sebetulnya. Jadi orang itu bisa tahu siapa kita dari ORCID. Di dunia ini malah di sesama akademik ini yang harus dimiliki gitu ya. Bukannya eh, apa-apa yang lain lah. Malah ORCID itu selalu diminta nanti. ORCID Anda berapa? Jadi nanti mencantumkan nama dan ORCID-nya. Nanti saya ambil contoh ya, satu artikel ya. Eh, Nah, dari sini di-verify sama UNED ICID kalau dari UNED. Saya ada di sini employment-nya, ada macam-macam education, masukin aja, nggak apa-apa. Dan yang penting sebenarnya karya ini muncul. Nah, kalau punya Anda beneran dan nomor KTP Anda itu benar akan muncul di sini. Ya, KTP-nya mah KTP ORCID yang maksud saya. Jadi di dunia akademik itu ORCID itulah KTP kita. Nah, saya menyarankan Anda register. Mungkin hari ini Anda bisa register. Nanti kalau Anda ngirimkan apa-apa ke saya, khusus untuk mata kuliah ini, tolong dilampirkan nama, misalnya nama Ibu, tadi itu saya lihat ada Ibu Melati, misalnya Ibu Melati, universitasnya apa, nggak apa-apa, UNED boleh ini, tapi nomor ORCID-nya langsung ditulis di situ, ya. Eh, Nanti semua paper Anda, kalau yang Scopus itu harus ada itunya. Akan diminta di depan atau di belakang. Akan diminta. Nah, lucu banget kalau kita belum punya. Sebagai dosen tentu saja, bukan dosen lah, sebagai peneliti atau yang punya tulisan, itulah KTP kita yang bisa dikenal oleh hampir semua publisher di seluruh dunia. Saya tidak menemukan lagi pene, pene, apa, pengenal lain selain ORCID yang dipakai untuk tulisan akademik. Ya, ORCID itu. Jadi Pak Pandu bisa dibantu teman-teman Pak Pandu ya, bikinkan ORCID ya. Dosen-dosen UNED juga minta tolong Pak Pandu, dosen FISIP itu, biar nggak ketinggalan terus. Ya, dosen FISIP mungkin nggak ketinggalan, dosen FISIP udah bagus-bagus loh. Maksud saya tuh ini loh, apa beberapa dosen muda kadang-kadang tidak tahu ya apa ini gitu, ORCID itu apa. Udah bikin aja dulu, nanti juga kepake gitu kan ya. Itu ya, mungkin saya kira itu hari ini saya mau bicara itu. Terus yang kedua, Bapak Ibu sudah punya Jotero dan atau Mendeley gitu sudah punya ya. Sekarang lebih mudah sih sebenarnya Bapak Ibu tinggal kalau tidak terlalu rapi, kalau sekarang ya, kalau dulu bisa pakai Mendeley, kalau sekarang kalau hanya daftar pustaka dimasukin aja, terus kalau tidak terlalu rapi, Anda bisa minta ChatGPT sebetulnya, dia masukkannya jadi ke ChatGPT, minta pakai API 7 misalnya atau apa, bikin rapi gitu, otomatis rapi, dan dia bisa, kalau saya sekarang menambahkan pekerjaannya untuk Hodam itu Hodam ChatGPT itu apa ininya, saya tambahin pekerjaan nyuruh dengan carikan DOI-nya sekalian. Jadi nanti ada DOA-nya sekalian ya, itu rapi. Itu pekerjaan Anda lebih rapi. Tapi sebenarnya kalau yang untuk Mendeley itu bagusnya. Kalau saya sih melihat Mendeley masih oke ya dari banding ChatGPT karena Mendeley itu kan per ini per item ada masuk di situ ya. Ketika Anda insert kan itu di bawahnya di daftar pusakanya selalu muncul. Nah, masalahnya yang sering muncul di kalangan kita semua itu adalah ada muncul di apa namanya di text citation, tetapi tidak muncul di daftar pustaka. Ada yang di daftar pustaka muncul, tidak muncul di citasi di atas itu di dalam teks itu. Nah, kalau boleh saya nyarankan,
mungkin bukan ChatGPT yang dipakai malah. ChatGPT sering di bawahnya bagus, tapi di tengahnya kosong. Kecuali Anda menggunakan prompt tertentu, saya lupa lah promptnya. Tapi saya belum ingin menggunakannya. Jadi kalau biasanya saya menggunakan masih Mendeley aja. Mendeley itu lebih mudah karena pasti apa yang ditulis di teks itu muncul di bawah. Dan ada yang di bawah itu muncul di atas. Nah, itu ya salah satu alasan kenapa tidak diterima paper kita, itu adalah daftar pustakanya 10, citasinya 15. Atau citasinya 9, daftar pustakanya 10. Kan tidak connect. Itu ya, harusnya citasinya 15, daftar pustakanya 15. Ya, kecuali yang IBIT, yang 2 atau 3. Nah, itu ya, jadi itu salah satunya. Tolong dicek itu. Saya tidak panjang-panjang ya, biar cepat ya, tidak panjang-panjang ceritanya. Pokoknya pertama harus punya ORCID. Yang kedua, tools yang Anda harus punya adalah Mendeley atau Zotero. Toolsnya itu. Konon Zotero, saya belum familiar dengan Zotero. Istri saya suka pakai Zotero. Zotero itu bisa dipakai oleh tim kita di tempat lain. Jadi kalau kita kerja bersama, ya sesama tim menggunakan misalnya 365 itu, Microsoft 365 itu sesamanya masih bisa saling kerja. Dan apa yang kita insert di tempat lain bisa bisa muncul untuk grup. Jotero kelebihannya di situ. Saya kira Bapak Ibu udah tahu lah. Ini bukan masalah. Tolong dimulai untuk memperingan pekerjaan Anda. Yang terpenting malah bukan bukan nulis sebetulnya, bukan bukan nulis-nulis yang teknis kayak gini. Yang terpenting itu berpikir untuk idenya, ide tulisannya. Kalau hanya nulis gini kan bisa minta tolong alat, ya. eh, saya melihat Bapak Ibu itu lebih beruntung dibanding saya deh. Ya beruntung saya hanya karena saya duluan aja dokternya. Ya, itu beruntung saya mungkin ya. Tapi beruntungnya Bapak Ibu itu apa sih sebetulnya? Bapak Ibu itu hidup di dalam sebuah era di mana pekerja itu banyak dibantu oleh alat. Saya dulu nggak pernah, saya nggak, disertasi dokter saya tuh nggak pakai Mendeley. Wong saya waktu itu belum ada Mendeley-nya. Masih tulis tangan satu-satu gitu kan. Trihartono, koma A, titik 1996, titik, apa judulnya, titik, kotak, titik 2, nama penerbitnya, titik, eh, P, titik berapa. Itu kan miring-miringnya harus ya digitulah ya. Satu-satu lu dulu itu. Nah, Anda itu kan tidak perlu mikir itu sekarang. Semuanya sudah gampang. Tinggal klik, dikeluarkan lewat Mendeley, udah semua daftar pustakanya sudah muncul. Ya, mau pakai, oh Anda, saya tidak suka Chicago, aturannya main sini APA, ya pakai APA. Unage, kayaknya pakai APA deh. Tapi Unage tidak mengatakan itu. Unage itu menggunakan Unage style. Saya bilang ngapain pakai Unage style? Sudahlah, sudah yang gitu-gitu nggak usah diurus. Yang gitu yang perlu diurus itu bukan Unage style, tapi udah EPA 7 misalnya gitu aja kan sudah internasional toh. Kan kenapa harus bikin sendiri yang lokal seperti ini kan? Yang gini-gini nggak usah terlalu ini. Kalau gini nggak yang tentang daftar pustaka gitu mah udah. Style citasi ikut aja yang internasional kan ada Chicago, ada Harvard, ada misalnya yang terkenal tuh APA, ya ada IEEE, IEEE lah gitu ya. Terus ada lagi banyak lah. Itu aja udah keren banget kok. Setahu saya, UNED itu APA. Dan saya sih saling menyerangkan mahasiswa saya itu menggunakan APA versi terakhir, versi 7. Kenapa? Karena di versi 7 itu coba nanti dicarikan udah pernah saya ajarin kan ya itu ya. Di versi 7 itu kan Anda bisa menggunakan um, Instagram, bisa menggunakan TikTok, menggunakan X, Facebook, YouTube untuk dijadikan reference. Ya kan? Sebenarnya sekarang boleh Anda pakai YouTube. Siapa yang melarang? Pakai TikTok juga boleh. Kalau yang ngomong TikTok itu Trump, ya kan boleh kita cite. Trump mengatakan ini di TikTok tanggal sekian, kan ada muncul kan di situ. Bisa dipakai itu, ya. Jadi sekarang lebih enak, menurut saya sih lebih enak. Harusnya lebih enak dan lebih produktif gitu ya. Jadi itu ya satu, yang pertama adalah Orchid, yang kedua adalah Mendeley atau Zotero gitu ya. Dan saya sarankan stylenya diperbaiki.
diikuti saja. Lebih mudah, urusan Anda lebih cepat selesai. Selanjutnya, ini bagian terakhir dari, bukan bagian terakhir ya, bagian yang menurut saya penting untuk kita pelajari juga. em, Sebentar ya, saya tadi udah nyari. Tar, kita matikan dulu. Tadi saya sudah mengeluarkan eh, ini. Hmm, Bukan yang ini ya, contoh mate, bukan yang ini. Ini, oke, siap. Kita bisa lihat sekarang, Bapak Ibu yang saya muliakan. eh, ini bagian satu. Maaf kalau tidak terlalu jelas. Gimana ya cara menghilangkan sebelah kiri ya? Oh, gini aja nggak apa-apa ya. Jadi, saya punya, ini saya ambil dari satu buku yang sangat penting, saya kira di dalam tulisan akademik. Saya hanya bicara 10 slide aja dari sini. Em, di dalam menulis artikel untuk jurnal, em, saya minta Anda betul-betul mempertimbangkan, ini belum belum ngomong lagi tentang proses review ya. Kalau proses review itu unpredictable. Itu review bukan urusan kita. Review itu urusan eh, reviewer, urusan jurnalnya ya. Dan itu di luar kontrol kita. Saya sering bercerita sama Anda kalau saya pernah disuruh menunggu di review sekitar 1,5 tahun. Saya pernah. Paper saya satu yang pertama itu, yang Scopus yang bukan Scopus pertama sebetulnya, tapi hasil riset saya yang serius itu reviewnya butuh 1,5 tahun. 1,5 tahun itu lama ya menurut saya, ya. Karena kita juga harus bolak-balik. Paper saya yang terakhir ini sama kawan saya di Australia, saya menulis tentang kebebasan akademik, oh no, no, tentang dan kebebasan akademik. Publish and Perish, kebiasaan menulis kita, insya Allah akan muncul di jurnal Q1 bulan-bulan Juni Juli lah ya, insya Allah udah accepted. Dia tinggal memperbaiki aja. Butuh waktu berapa lama? 1 tahun proses review itu. Nah, karena itu juga panjang, jadi kalau saya berharap Anda tuh mulai menulis jauh-jauh hari. Menulis tidak harus merangkum semua isi dari disertasi. Jangan, rugi Anda itu. Tulislah satu bagian dari disertasi Anda. Misalnya bab empatnya saja, bab limanya saja, bab enamnya saja. Jadi satu disertasi itu bisa menghasilkan rata-rata ya sebetulnya minimum 3 artikel. Minimum 3 artikel. Nah, kalau Bu Dini bisa nulis 3 artikel, Bu, Ibu bisa menghemat uang daripada untuk ujian terbuka. Kalau Bu Melati bisa nulis 2 artikel, Bu, nggak usah ujian terbuka. Enak toh? Kalau punya uang, kasihkan anaknya aja. Kalau Pak Arif punya uang, kasihkan istrinya Pak Arif. Pasti lebih bahagia. Istri bahagia, keluarga bahagia. Gitu kan ya. Iyalah, kalau di rumah istrinya udah nggak bahagia tuh, nggak, aduh, udahlah. Kalau punya uang daripada untuk ujian terbuka kan rugi banget. Yang seneng kan itu aja UNED. Enggak, yang seneng bukan UNED. Maksud saya tuh ngapain sih sebenarnya ngabis? Saya dikira saya suka kalau datang di ujian terbuka. Enggak, ngabisin waktu. Wong itu saya kayak sandiwara kok. Sandiwara tahu nggak? Di situ tuh udah nggak boleh bertanya yang berat-berat. Ujian terbuka itu justru harus menunjukkan bahwa si orang ini nih bagus gitu. Ya pertanyaannya yang bisa dijawab. Jadi ujian terbuka itu hanya upacara yang ngabisin waktu. Terus saya harus pakai toga panas-panas, itu kan dengerin. Habis itu nggak boleh kerja lain, kan nggak boleh kerja lain, tidak menghormati toh. Padahal di situ saya capek sebenarnya, jujur aja. Ngapain sebenarnya di sini gitu loh. Kelihatannya, tapi saya tidak tahu ya, apa karena saya aja sih, mungkin karena saya aja itu. Saya merasa ngapain juga sih kita tuh harus pakai jubah kayak gini gitu kan ya, panas, panas sekali gitu. Untungnya AC-nya lumayan lah ya di FISIP itu.
Ya kan nggak, itu cuman mendengarkan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu punya uang, beneran ya. Tapi kalau butuh untuk biar lengkap ya itu kan hidup butuh gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kalau saya punya pilihan, enakan nulis jurnal aja. Ibu nulis jurnal dua, nggak usah jangan terbuka. Enak malah. Enak. Nah, untuk itu saya nyarankan satu, yang ini tiga, tiga empat hal yang Bapak Ibu harus cek. Saya cuma ingin ini ya berbagi ini. Ini saya ambil dari satu buku. Jadi yang pertama gini, give yourself enough time to plan and write your manuscript. Berilah diri Anda itu cukup waktu yang cukup untuk merencanakan dan menulis manuskrip. Kan lucu katanya kata penulis ini. Anda menghabiskan riset 3 tahun, tapi nulisnya hanya dalam 1 bulan. Kok nyimut katanya gitu. Kan rugi. Riset Anda 3 tahun ngabisin waktu, tapi Anda nulisnya hanya 1 bulan. Nggak boleh. Kalau Anda riset 3 tahun, nulisnya agak lama. Nulisnya paling tidak 6 bulan. Sambil riset ya. Jadi jangan-jangan udah riset beres baru nulis gitu. Nggak gitu. Nah, saya punya pengalaman. Kalau saya bisa membayangkan nulis paper itu 1 bulan, pasti jadinya 3 bulan. Rata-rata gitu. Jadi saya bayangkan kalau ditanya sama istri misalnya, berapa lama tuh nulis paper bisa biasanya yang ini? Alah, ini sebulan selesai gitu kan. Gitu ya. Saya sih ngomong gitu. Faktanya itu 3 bulan selesainya. Nah, jadi kalau Anda membayangkan bisa menyelesaikan 1 bulan, siapkan waktu 3 bulan. Enough time. Waktu itu butuh memang. Meskipun ada mau pakai sebagian analisis misalnya SLR itu pakai 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 apa AI kan ada yang pakai boleh terserah lah itu urusan Anda lah. Tapi poinnya adalah menulis itu butuh waktu. Butuh waktunya berapa lama? 3 kali dari yang kita bayangkan. Rata-rata ya, saya kok belum pernah dalam pengalaman hidup saya itu lebih kurang dari yang saya bayangkan. Rata-rata 2 kali lah, itu udah hebat. Berapa lama nih artikel yang dibuat? Sebulan beres lah. 2 bulan lah itu. Tapi rata-rata 3 bulan, menurut saya ya. Belum lagi nanti Anda harus proofreading. Proofreading itu butuh waktu semingguan lebih ya. Tergantung bayarannya berapa sih. Kan proofreading kan berbayar. Nah, jadi siapkanlah untuk proofreading. Saya sih menyarankan di proofreading ya. Sebelum dikirim. Jadi proofreading itu bukan setelah dikirim. Bukan. Sebelum dikirim. Supaya tidak di-reject oleh reviewer karena tidak bisa dipahami. Saya pernah itu, saya udah cerita pada Anda, kan hanya 1 malam, nggak sampai berapa jam, langsung di-reject. Karena katanya bahasa Inggrisnya masih kurang refine. Oke. Lalu saya akhirnya ngirim ke, kan ada tuh, Taylor and Francis punya proofreader ininya ya, apa, lembaga yang memproofread. Memproofread itu membaca dari sisi orang native. Kalau pakai bahasa Inggris yang baca adalah ahlinya atau orang Inggris yang dari bidang kita. Kebayang nggak orang Inggris aja nggak cukup. Orang-orang Amerika Inggris atau yang berbahasa Inggris, tapi juga dalam bidang yang sama. Kalau Anda tuh misalnya administrasi publik ya dimintalah membacanya ahli administrasi publik gitu kan. Sehingga term-termnya beres. Karena orang hukum dengan orang sosiologi aja bisa tidak sama cara nulis itu ya. Nah, jadi minta tolong proofreading. Kalau Anda punya uang, saya kira salah satu yang harus disiapkan itu proofreader. Ya, setelah Anda menulis cukup panjang, dikirim ke proofreader untuk diperbaiki bahasanya. Bukan isinya, proofreader tidak akan memperbaiki isi, tapi bahasanya menjadi enak dibaca. Gitu ya. Jadi, give your time enough, give yourself enough time untuk menulis ya. Berikan dirimu atau diri Anda semua uh, cukup waktu untuk menulis manuskrip. Jangan karena risetnya 3 tahun, dulu nulisnya hanya 1 bulan. Jangan. Twice as much time you think it will take. Siapkan paling tidak 2 kali waktu yang Anda pikirkan bisa selesai. Menurut saya sih lebih aman bilang tiga kali waktunya. Yang kedua, yang kedua, sangat disarankan
Anda untuk chat, untuk diskusi dengan non-expert. Jadi ada orang, atau saya baca aja ya, beberapa peneliti itu menemukan dirinya itu sulit untuk menulis bahkan kalimat pertama di dalam artikel. Menulis kalimat pertama aja tuh kata pertama itu susah. Bukan karena tidak punya ide yang bagus, bukan. Tapi kadang-kadang Anda belum bisa menyederhanakannya, gitu kan ya. Nah, kadang-kadang dibutuhkan menyampaikan ide kepada non-expert. Jadi non-expert jangan sesama S3 lah gitu, atau sesama dosen gitu kan. Tapi jangan dalam bidang yang sama. Maksud saya itu atau bidang yang sama boleh, tapi yang tidak kenal dengan yang riset yang Anda lakukan. Bisa nggak Anda menjelaskan riset Anda pada orang lain? Biar kepala kita clear dulu. Karena clarity itu kejernihan, bisa dimulai pertama kali justru dari kepala kita sendiri. Kadang-kadang, maaf ya, pertanyaannya tuh kayak gini deh. Anda itu mau ngomong apa sih? Gitu. Itu kan, apa yang ingin Anda sampaikan sebetulnya? Nah, pertanyaan itu Anda pegang itu. Saya tuh harus mau ngomong apa sih nih? Gitu. Aku nih ngomong apa sih? Gitu. Nah, itu penting. Jadi sebaiknya, kalau Anda punya ide, sampaikan bukan pada expert. Kalau expert langsung ngerti. Oh iya ya, itu ke sana tuh arahnya. Apalagi eh, bicara sama pembimbing Anda, pasti bidangnya sama misalnya, tak tahu lah di arah pemikiran Anda. Coba omongkan sama sesama teman, saya tuh mau ngomong ini nih, menurut saya tuh gini-gini nih. Kenapa ini penting? Karena gini-gini. Gini. Dia ngerti nggak apa yang kita sampaikan? Nah, kalau dia mengerti, berarti Anda udah jernih nih di kepalanya. Dan bisa membuat tulisan yang lebih produktif, ya, atau lebih jelas gitu ya. Jadi saya kira chat with non-expert itu penting. Ya, dan kalau di jurusan saya di anak-anak di HI ya, saya suka nanya biasanya tuh, kalian punya pacar nggak gitu? Oh punya Pak, fakultas apa? Kedokteran. Oh bagus itu. Suruh presentasi di depan pacarmu. Pacarmu ngerti nggak apa yang kamu tulis? Tapi kan dia anak kedokteran, Sensei. Ya emang kenapa? Justru karena beda itu, kita kan harus menyederhanakannya. Ini loh maksudnya gitu. Ya kan? Nah, kalau dia tidak paham, yang salah siapa sih sebetulnya? Dia atau kita? Yang salah itu kita, penulisnya. Nah, makanya idenya diberesin dulu ya. Caranya chat with non-expert. Sampaikan. Nggak apa-apa. Traktir minum aja lah kopi di Starbucks itu kan ya. Itu kan beres kan sebetulnya. Oh, jangan Starbucks, Pro Israel. Mana, apa Mas Arief apa ya biasanya janji jiwa gitu kan ya, ya nggak apa-apa janji jiwa misalnya kan ya. Tak takdir aja itu sambil, ayo minum kopi yuk. Nah, diajak minum kopi, suruh dengerin omongan kita. Dia kan pusing pasti. Nah, kalau pusing berarti masalahnya ada di Anda. Clear ya? Itu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang ketiga ini ya, yang kedua ini. Sekarang yang ketiga, give me a presentation to colleague. Before you begin writing, give an oral presentation of your method and result to your colleague. This colleague can then give you useful comments and criticism. Ya, itu ya. Jadi kadang-kadang gini, yang kedua, kolik Anda itu, teman Anda bisa membeli alternatif interpretasi. Kadang-kadang tuh mengejutkan kok. Biarin aja, teman Anda menafsirkan berbeda tuh nggak apa-apa. Makanya kepala kita dibiarkan terbuka, supaya menerima ide baru. Terus juga kadang-kadang teman Anda yang bertanya ke sana kemari itu membuat kita tambah sharp, tambah ini, ya, tajam gitu ya. Jadi Bapak Ibu, eh, setelah ngomong sama non-expert kan sudah langsung kebayang nih mau ngomong ini. Sekarang lanjutkan dengan sesama teman, dengan kolega kita yang sama-sama ini lah grup dokter ini. Saya mau ngomong gini, menurut mereka gimana? Tahu nggak? Beberapa ide itu datang kadang-kadang dari pertanyaan mereka loh. Pertanyaan teman-teman satu kolega itu kadang nanyanya aneh kan. Tapi justru di situ, oh iya ya, bisa juga melihatnya dari sisi ini ya, gitu kan. Nah, itu tuh penting. Boleh nggak saya spill sesuatu? Saya mau share satu artikel, boleh nggak?
artikel ini nanti atau nanti saya kirim ke Mas Arief atau ke Pak Pandu ya, kalau tidak sekarang. Tahu nggak artikel yang saya mau ceritakan tentang apa? Tentang dia menulis di jurnal Scopus Q2 kalau nggak salah, nulisnya tentang ngopi sebagai metode pengambilan data. Nah, kan kaget kan? Bayangkan, yang dia tulis itu sepele banget, sesuatu yang sering Anda lakukan, ngopi. Tapi dia tulis ngopi sebagai alternatif data collecting. Lalu dia men-challenge argumen Barat tentang data collecting. Bahwa data collecting Barat kalau dipakai di Indonesia belum tentu semuanya bisa dipakai. Wawancara misalnya. Kadang-kadang orang wawancara itu jadi serius. Lalu jadi menahan diri. Tidak ngomong lagi. Ya nggak? Nah, dia kebayang nggak? Ide yang seperti itu, sepele, Scopus loh itu, sepele banget. Tetapi karena ya tadi tuh, bedanya apa sih sebenarnya antara kita semua itu? Bedanya bukan karena pinternya. Kalau pinter semua pinter. Yang beda itu cuma satu. Imajinasi kita itu ada yang liar, ada yang enggak. Kadang-kadang dibiarkan aja imajinasi kita tuh liar gitu kan. Sesuatu ditafsirkan gini, tafsirkan gitu. Kadang-kadang itu, tahu nggak? Imajinasi itulah sebetulnya yang membuat peradaban itu berkembang. Tulisan-tulisan kita tuh dari imajinasi eh, banyak orang gitu. Kadang-kadang kita sampaikan sesuatu, ada yang ngomong, kayaknya bagusan gini nih melihatnya. Atau saya boleh nggak melihatnya kayak gini? Nah, itu tuh jangan-jangan adalah berkah bagi Anda. Oh iya ya. Terus Anda bilang aja, saya minta ya idenya buat saya ya. Minta izin supaya berkah. Minta izin dan kalau perlu diucapkan terima kasih ada ucapan terima kasih tuh di bawah itu. Terima kasih kepada Pak Arief yang telah membantu riset ini atau membuat apalah saya thank you. Apa kan nggak rugi saya thank you itu? Tidak harus keluar uang juga saya thank you. Tidak langsung miskin kita setelah mengatakan thank you. Itu saya thank you. Itu penting. Dan kalau bisa minta izin. Kalau memang idenya punya Pak Arief boleh dong idenya itu buat saya ya. Saya pakai untuk nulis ya. Terima kasih ya. Nah, Pak Arief ikhlas memberikan itu, memang idenya beliau kan, ya sudah. Toh beliau juga tidak akan nulis itu kan, beda beda tema lagi kan. Udah lanjutkan aja terus minta. Kalau perlu ya memang sebagai tanda terima kasih misalnya, ayo kita nulis bareng mau nggak? Tuh. Atau kalau nggak nulis bareng ya paling tidak ucapkan terima kasih. Ya, sama ditambahin pisang goreng, sama ditambahin Starbucks. Nggak usah ke Starbucks lagi. Saya tuh kelihatan banget suka minum di Starbucks ya. Saya cuman kalau minum itu diam-diam. Karena saya kalau ketahuan tuh, wah ini rektor Universitas Islam minumnya di kacau. Saya tetap emang enak kopinya sih, maaf ya, mohon maaf sekali. Kadang-kadang rasa enak itu menghilangkan idealisme itu. Ya, oke. Lanjut. Jadi many presentation to your teman Anda lah, your colleague ya. Terus yang lain adalah Bapak Ibu ide dari buku ini. Ini dari buku loh. Ini buku ini benar-benar ini saya ambil dari semua chapter buku ini. Jadi chapter ini satu chapter, ini satu chapter, ini satu chapter ya. Lalu ini. Nah, ini choose an appropriate journal preferably with a high impact factor. Tapi ini nggak usah. Ini terlalu berisiko bagi Anda. Anda yang penting publish di jurnal berapa Q2 pakai 3 gitu udah itu aja deh. Nggak usah ngomong tentang impact factor ya. Ini kita skip ya. Ini ini saya aja nervous sampai sekarang kalau disuruh nyari ginian. Berdasarkan impact factor itu saya nervous loh. Waduh, itu susah banget pasti masuk jurnal dengan impact factor yang tinggi. Impact factor itu tak ini angka impact factor itu kalau citasinya jurnal itu tinggi, maka impact factornya tinggi, ya. Jadi impact factor atau IF, IF itu bahasa di ini bahasanya punyanya Web of Science. Jadi kalau di Scopus itu namanya SJR. Nah, SJR-nya berapa? Kan itu ada.
Kalau di Web of Science itu namanya impact factor. Impact factor itu impact-nya gitu kan, dampak atau seberapa banyak ini di site orang. Nah, kalau di Scopus itu SJR, cari yang SJR-nya tinggi. Tapi kalau untuk para dokter kita nih yang agak kadang-kadang nervousan gini, ya nggak usah lah mikir itu. Mikir key-nya aja, kuartalnya aja ya. Ini untuk khusus para para dewa gitu kan ya. Ya udah biarin aja itu. Kalau kita nggak usah. Saya nggak terlalu mikir itu juga, nggak tapi jangan jangan ikut saya kok. Saya memang nggak terlalu mikir, ngapain sih mikirin Pak faktor gitu. Kok nambah repot dalam hidup ini, udah ini nulis aja susah gitu kan ya. Saya nggak mau nambahin tambah itu persoalan baru. Ya ini Pak faktor nggak usah, lanjut lagi ke selain Pak faktor. Boleh boleh tapi bukan tidak usah. Tidak harus jadi prioritas ya. Nah, nah ini choose one paper as a model and note down useful phrases. Jadi, pilihlah satu paper yang close to your topic. That is written by a native English speaker. Jadi ditulis oleh native English speaker. Cari jangan ditulis namanya ada Agus gitu. Mungkin bukan native kan? Ya cari yang native native lah. Dan lalu Anda waktu dibaca Anda suka. Enjoy reading dengan ini ya. Lalu jadikan paper ini sebagai model, tapi bukan ya, model aja. Saya sering ngomong ini tentang shadowing, kan ya. Saya pernah cerita pada Bapak Ibu, shadowing. Bapak Ibu udah pernah nggak nyari satu paper yang Bapak Ibu suka? Udah ambil satu paper yang berbahasa Inggris native, yang Bapak Ibu suka, yang sudah publish di jurnal yang bagus. Dibaca, lalu dijadikan ini sebagai model. Saya aja baru tahu bedanya eh, kesimpulan dengan resume itu kan belum lama, ya belum 20 tahun lah. Baru sekitar ya waktu saya S2 lah ya. Itu mungkin S2 S3 gitu. Gimana sih cara memulai nulis kesimpulan tuh kayak apa sih gitu kan? Bapak Ibu juga kadang-kadang mungkin bertanya, nulis kesimpulan tuh gimana sih mulainya? Sudah ambil satu artikel yang Bapak Ibu suka, jadikan model. Nah, ngikutin aja. Oh, ngomong ini dulu tuh. Oh, baru tahu gitu kan ya. Ternyata nulis kesimpulan itu mengawalinya dengan ngomong ini, lalu ngomong apa, lalu tutup. Oh gini toh. Nah, itu maksud saya ya. Jadi dia menyarankan, ini penulis, ini yang menyarankan itu seorang penulis buku tentang bagaimana menulis buku di jurnal-jurnal terkemuka. Ini bukan bukan omongan saya sembarangan ini. Ini dari saya ambil dari satu satu buku. Jadi choose your paper as a model and note down useful phrases. Bahkan ada frase-frase tertentu ya. Misalnya dalam bahasa Inggris ya, saya eh, jangan terlalu kelihatan naif ya. Misalnya dalam bahasa Inggris itu ada, bentar ya, eh, saya carikan di sini di iPad saya. Bahasa Inggris itu kadang-kadang itu sangat indah. Misalnya kalau Bapak Ibu mengatakan I'm listening, saya mendengarkan, itu Anda bisa menggunakan istilahnya I'm all ears. Nah, itu istilah itu frase-frase tertentu, misalnya examination. This paper examine, oh itu keren banget udah ngomong examine gitu. Atau this paper is about, bukan hanya itu, bukan hanya tentang gitu, tapi examine, underline, terus apa lagi ya? Term-term yang akademik itu, atau gampangnya gini deh, kalau Bapak Ibu mau ini, tanyakan ke ChatGPT biar gampang. Tampilkan 50 frase yang menunjukkan ekspresi akademik. Nah, nanti di list tuh sama ChatGPT Anda pakai itu. Zaman sekarang lebih mudah, ya. Jadi tanyakan aja frase-frase yang biasa digunakan secara akademik. Determine atau determine sebetulnya kalimatnya bukan determine, determine, terus examine gitu kan. Kalimat-kalimat itu atau frase-frase itu memang biasa digunakan secara akademik dan bisa menunjukkan
ke ya menunjukkan level akademik kita. Itu hanya hanya casing sih sebetulnya, tapi jangan kelihatan seperti anak SMA nulisnya. Ya, tulis aja dalam bahasa Indonesia, terjemahkan dulu. Saya biasanya ya, yang benar itu nulis itu sebenarnya tidak boleh bahasa Indonesia dulu, langsung aja dalam bahasa Inggris. Itu yang benar. Jadi kepala kita itu dilogikakan, dibentuk dengan logik pakai bahasa Inggris. Tapi karena kita hidup di Indonesia terus, saya juga kadang kembali lagi seperti orang Indonesia lagi pada umumnya. Yang menulis dalam bahasa Indonesia lalu diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Nah, maka itu perlu proofreader. Proofreader itu apa sih gitu? Dia bisa menulis, bisa membaca tulisan kita. Ini Bu Dini nulis apa ya gitu kan? Maksudnya apa nih gitu? What do you want to talk about gitu? Nah, itu sebetulnya kita biar clear minta tolong proofreader nggak apa-apa. Ya, uangnya kalau punya uang jangan dipakai untuk nyuruh orang lain nulis. Lebih baik pakai untuk bayar proofreader aja. Beda loh kebanggaannya. Saya juga seneng kok kalau tulisan saya udah di proofread itu rasanya kok tambah keren ya tulisannya ya gitu. Idenya sama, tidak berubah, cuma jadi kalimatnya jadi lebih enak gitu ya. Nah, Bapak Ibu saya lanjutkan. Jadi jangan lupa kalau memang boleh eh, nanti ke saya nggak usah nulis apa-apa. Pertama orchid, yang kedua saya boleh nggak dikirimi satu paper yang menjadi shadow Anda. Nggak usah, saya cuma ingin menunjuk, Anda udah harus nyari gitu. Saya memastikan Anda mencari, bukan membaca. Saya juga nggak akan membaca, kan beda kan. Kesukaannya Bu Dini, kesukaannya Pak Subandi dengan saya kan tidak sama. Tapi saya ingin menunjukkan Anda sudah mencari nggak gitu. Paling tidak dalam 1 bulan ke depan, tidak harus besok ngumpulkannya Mas Arief ya, Mas Pandu nggak usah, santai aja. Setelah Lebaran aja, setelah Lebaran. Saya cuma ingin Anda melakukan satu orchid, 2 foto Mendeley Anda, oh, menambah lagi tuh. Yang ketiga, cari shadow artikel Anda. Saya harus tahu. Biar biar Anda jalan. Kalau nggak jalan, saya tidak punya alasan untuk menilai Anda. Saya tidak akan minta karya. Tapi saya minta itu. Itu baru 3 ya. Ada 3 nih. Catat ya Bu Dini ya, Pak Pandu. Nanti saya cukup cukup dikirimi screenshotnya aja. Ini gitu. Oke. Enak toh? Nggak ribet. Yang keempat adalah download the instruction for author. Nah, ini boleh juga saya dikirimi. Anda mau nulis di jurnal apa? Nah, download the instruction for authors from your chosen journal and from a high impact journal in the same field. Oke, saya minta Anda mulai nyari jurnal. Yang caranya kemarin sudah saya beritahu kan. Eh, eh, Mas Pandu, mana Mas Pandu? Oh, Mas Pandu nggak ada ya. Mas Pandu tuh kadang-kadang goib sebentar tuh. Set, hilang, datang lagi. Mas Arief sampaikan Mas Pandu ya, teman-teman dibantu. Yang carikan list jurnal Scopus 2025 aja. Kalau 2026 belum terbit sih, memang biasanya bulan April, keluarnya Maret, April. Maret harusnya sudah ada sih, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. 2025 teman-teman diajari masukkan tuh ke ChatGPT, suruh 5 artikel yang temanya masing-masing kan gitu kan. Nah, masih Bu Dini mau nulis apa sih sebetulnya, Bu Tuti mau nulis apa sih gitu kan. Nah, Ibu Ibu masukkan, naikkan list yang di Excel tuh yang 4.000 jurnal itu Bu. Masukkan di situ kan ada tanda tambah itu kan ya. Biasanya klik, naikkan, seret, lalu suruh mencarikan 5 judul dengan tema ini. 5 atau 7 jurnal dengan misalnya key-nya key 2, sama apa lagi, sama apa diterbitkan di Inggris dan sebagainya ya. Nanti 5. Nah, setelah itu, proses itu, saya minta proses itu dipoto. Mana ada dosen yang nyuruh gini? Karena saya ingin Anda tuh beneran gitu loh, menjalankan ininya ya. Foto itu, lalu hasilnya apa, dan Anda ambil ambil satu jurnal, masuk ke jurnal itu dari mana? Kemarin sudah saya kasih tahu. Masuk ke jurnal itu dari mana? Simago. Masukkan ke Simago, nama jurnalnya, listnya Simago, dan di situ dari Simago nanti masuk ke jurnalnya. Jangan langsung ditulis di Google, karena takutnya Anda kena cloning yang lain. Jurnal sekarang hampir banyak di cloning. Masuk dari Simago,
nanti keluar di Simago nanti ada menuju jurnalnya, klik. Nah, habis itu download author untuk autornya, ya. Nggak apa-apa ya, ini kan sebenarnya saya cuma ingin Anda nyoba, jangan hanya di kepala. Saya nggak akan nilai ini ya. Kan ini tugas saya kan mengajari bagaimana nulis jurnal toh. Temanya biar yang ahli lah nanti Pak Ebi, Bu Suyani, siapa mereka punya perspektif lain kan pasti. Ya udah mereka aja. Pak Weni juga nulis jurnal loh. Jadi biar Anda lebih kaya bukan hanya dari saya, dari mereka juga. Nah saya cuma caranya jawab caranya. Yang pertama upload, download dulu, cari dulu Mas Arief, teman-teman dibantu juga download list jurnal 2025 yang masuk Scopus. Ada itu, cari Google aja, akan ketemu nanti. Habis itu udah dapat Excel-nya, buka AI, naikkan, lalu suruh AI mencarikan 5 jurnal yang temanya dekat dengan apa yang Anda maksud. Masukkan aja. Saya ingin menulis tentang misalnya kolaborasi pemerintah pentahelik dalam MBG misalnya gitu kan ya. Nah, udah tulis aja, saya ingin nulis itu kira-kira di jurnal apa yang terbaik. Nah, muncullah 5 jurnal, ambil satu jurnal atau 2 jurnal terserah. Lalu situ Anda buka Simago. Setelah Simago Anda masukkan nama jurnalnya, lalu kan muncul kan, lalu klik. Nah, muncul di situ berapa kan di Simago semua muncul. Nah, di situ di Simago tuh ada yang namanya link to the journal. Nah, kliklah di situ, masuk ke jurnalnya, lalu Anda cari petunjuk bagi para autor. Itu download. Petunjuk para autor tuh gini, berapa kata untuk, di situ sebutin berapa kata untuk abstrak. Berapa kata total keseluruhan paper yang diterima di jurnal ini. Citasinya menggunakan apa? Chicago kah? EPA kah? Kan gitu disebutin kan semua. Itu aja, Anda harus baca itu. Jadi salah satu persyaratan sebelum Anda menulis jurnal, itu pahami dulu ketentuan jurnalnya. Ya, kalau Bapak Ibu mau membayangkan jurnal itu seperti apa sih? Pernah dengar, pernah lihat toko kue nggak? Toko kue yang kalau di Mastrip ada itu. Atau Pak Arif pernah toko Wina tahu ya Pak Arif ya? Ya, deket rumah, Ah, Pak. Oke. Anggap aja pemilik Wina itu saya. Saya ini namanya editor in chief. Nah, Pak Arif itu mau nitip jualan di situ. Mau nitip, Pak Arif punya lemper, Pak Arif punya lemper, apalah, kue apa gitu. Mau titip di dagang di situ. Nah, saya sebagai editor in chief itu kan gini. Pak Arif datang kan ke saya, Pak Agus, saya izin mau ini boleh nggak nitip lemper ini untuk dijual di sini. Oh iya, baik kalau gitu. Tapi saya ada kriteria ya. Kriterianya biar lempernya sesuai dengan ini kan Wina. Wina kan agak mahal tuh. Jadi lempernya harus enaknya seberapa, Pak? Boleh ya? Tolong titipkan dulu ke saya. Contohnya satu. Saya mah dua, dua, tolong dua ya. Karena saya akan manggil ini reviewer dari luar yang saya untuk ngecek ini enak nggak menurut Anda gitu loh. Kan reviewer itu langsung makan toh, dimakan. Oh ini besar sih. Ini terlalu besar. Ini bukan untuk kelas menengah. Ini untuk ini tidak cocok di sini. Lumpurnya besar gitu, misalnya. Nah, terus atau ini dagingnya kurang apa? Nah, itu kan sebetulnya. Nah, kalau udah cocok, baru boleh ditaruh di situ dan ditaruh di warung saya kan. Sesederhana itu, logiknya gitu. Jadi makanya aturannya kan ada, di luar kan ada tulisan siapapun yang mau naruh di sini, pertama ukuran lempernya harus berapa, yang kedua kan gitu sebenarnya. Sesederhana itu kan sebetulnya. Jadi aturannya dibaca dulu, jangan ujuk-ujuk datang Pak. Udah bikin di rumah lemper, tidak membaca aturan mainnya di Wina. Kan gitu Pak Arif ya. Nah maksud saya tolong baca dulu aturannya. Saya itu hanya mau nerima ukuran lempernya itu seberapa tebelnya, seberapa beratnya, seberapa besarnya, rasanya seperti ini. Kan gitu. Itu aturannya dibaca, dipahami dulu. Jurnal ini tuh maunya 6.000 kata. Nggak usah nulis 7.000, langsung di-reject lah. Ngapain kok repot? Baca. Kadang-kadang karena tidak tahu. Kita tidak pernah tahu berapa sih kalimat yang dibutuhkan.
yang diminta sama mereka karena kita malas baca for author itu, apa petunjuk untuk author itu. Ya jangan sampai malas. Ini penting sekali. Ini instruction for author itu ada di setiap jurnal. Ya. Contoh nanti kita kita lihat ya. Habis ini kita coba satu. Nanti kita habis ini sebentar aja kita lihat. Terus yang lain, editor tuh mencari apa sih? Nah ini kan di aturan tuh ada type of paper. Papernya seperti apa? Apakah research paper, ataukah systematic review, ataukah apa? Jadi kalau jangan mentang-mentang sekarang lagi rame SLR, Systematic Review Jurnal itu ya, eh, lalu Anda nulis aja, kirim aja. Enggak gitu, di tiap jurnal itu beda-beda. Warung itu punya beda-beda. Dia yang khususnya hanya mau makanan Jawa, hanya mau makanan Sumatera, kan gitu. Ya, jadi type of paper itu harus clear. Apa yang dia minta, original research atau systematic review atau apa. Terus juga topik, apakah yang contemporary, contemporary itu yang hot topik yang mutakhir, ataukah yang lama atau yang klasik atau yang kontroversi. Lalu lihat juga objektifnya nih, aim-nya harus apa, seperti apa yang diminta. Terus yang lainnya, result-nya seperti apa, length papernya short atau long, dia memperkenalkan, mengizinkan kita nggak untuk personal seperti I menggunakan I I write this paper dada 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 tuh boleh nggak pakai kata I ataukah tidak boleh. Nah kalimat-kalimat seperti ini apa ini tuh harus dibaca ada di aturan mainnya. Boleh nggak bahasa Inggrisnya tuh bahasa Inggris apa? British atau American? Kalau di British ya dibaca aja ini tulisannya pakai British style atau American style. Nanti minta ke proofreadingnya, proofreadingnya bilang di situ diklik ya, kan ada biasanya ada beberapa form harus diisi, minta bahasa Inggrisnya British misalnya, itu dibantu. Karena saya kadang-kadang juga bingung, saya ini American atau British, kecuali dari apa dari kata-kata yang dipakai, saya kadang-kadang orang mengatakan saya lebih British, tapi ada sebagian orang tulisan saya lebih American misalnya gitu. Ya nggak itu karena memang saya bukan native. Nah, Anda sebaiknya juga seperti itu. Coba clearkan ya, maunya jurnal itu apa maunya. Dibaca dulu aturan mainnya. Yang lain, Bapak Ibu, selanjutnya adalah, nah ini juga em, apa ya, bentar ya. Ini sebetulnya kadang-kadang kita itu memulainya dari judul. Saya tuh heran ya, orang judulnya ini, Bo Sensei. Judul itu terakhir aja, Bo. Kenapa sih gitu? Jangan sekarang. Judul itu adalah nama bagi anak yang sudah lahir. Jangan menulis nama dulu, anaknya belum jelas kok, laki atau perempuan, misalnya ya. You need think about the order in which to write the various section. Typical order from writing biasanya gini, tipikalnya kan gini, abstract, method, result, discussion, introduction, conclusion. Jadi gini, cara nulis awalnya tuh biasanya awal abstrak dulu. Setelah abstrak, dari abstrak kan kita tahu, Anda nulis apa sih sebetulnya? Oke, setelah abstrak, tulisnya yang paling gampang metode. Betul kan sudah tahu, kita menggunakan kualitatif. Nah, di dalam metode itu diceritakan bagaimana kita mengambil data dan mengapa dengan cara seperti itu. Sesederhana itu sebenarnya. Jadi nggak usah copy paste punya orang. Orang kan tidak sama. Tulis aja sendiri. Jadi metode kita itu kualitatif dengan menggunakan misalnya fenomenologi. Nah, cara mengambil datanya seperti ini. Mulai dari apa data yang diambil, kapan data itu diambil, di mana data itu diambil, terus apa, bagaimana data itu diambil, terus juga mengapa data itu diambil. Ya, itu pertanyaan 7 itu. Dibaca aja, diurutkan. Kapan diambilnya, di mana diambilnya, apa yang diambil, bagaimana caranya, dan seterusnya. Ini kan menceritakan metode, cara, bagaimana menganalisisnya, menggunakan teori apa kalau menggunakan teori, eh, dan seterusnya. Lalu result. Jadi
abstrak, nulis itu biasanya abstrak dulu, baru metode. Ini kan gampang semua nih. Result, result tuh hasil temuan Anda itu apa? Tulis. Saya menemukan gini, 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 gini. Lalu discussion, discussion itu didiskusikan. Temuannya begini, mengapa begini, dan kalau menurut teori sih harusnya gini, tetapi yang kita temukan seperti ini. Kita cerita itu aja. Lalu baru setelah itu menulis introduction, baru conclusion, lalu perbaiki lagi abstraknya. Urutannya gitu Bapak Ibu. Jadi jangan nggak usah dari abstrak, habis itu ngikutin sekuen itu. Abstrak tuh di awal dan di akhir nulisnya. Yang paling sulit itu sebetulnya abstrak dan introduction. Beneran. Introduction dan abstrak itu yang paling sulit. Saya udah pernah cerita sama Bapak Ibu. Dari 100 paper yang dibaca, no, no, no. Satu paper disuruh diinikan pada 100 orang. Dari 100 orang yang membaca paper itu, yang pertama kali baca judul. Nah, judul itu penting, tapi nanti terakhir ya, jangan di awal. Judul itu terakhir aja. Itu kan nama anak ya, nama apa yang kita berikan pada hasil yang kita dari yang kita lakukan ini. Tapi judul itu saking pentingnya, judul itu ditulisnya perlu di paling belakang, karena bisa mengcover semua hal yang kita tulis. Nah, dari 100 orang yang membaca satu paper kita, berdasarkan satu survei, itu yang dari judul balik lagi melanjutkan, setelah baca judul, lalu balik, lalu melanjutkan ke abstrak, itu hanya tinggal 40 orang. Dari 100 itu 60 orang setelah baca judul mau melanjutkan. Dari 40 orang yang baca judul, melanjutkan ke, dari 100 orang baca judul, lalu 40 orang membaca abstrak. Dari 40 orang yang baca abstrak, lalu melanjutkan kepada introduction, itu hanya tinggal 20. Terakhir, sampai kesimpulan itu cuma tinggal 7 orang. Ya, Bapak Ibu ya, jadi hati-hati. Urutan itu jadi penting untuk ditulis, yang benar. Selain itu, apa lagi ya? Ini ya urutan menulis ya biasanya abstrak, method, result, discussion, introduction. Jadi introduction belakangan aja. Introduction dan conclusion itu project sendiri yang berat. Introduction dan conclusion itu bagian yang berat selain judul ya. Nah, jadi baru balik lagi ke abstrak. Ini malah lebih gampang, metode, resultnya, discussionnya lebih gampang menulis itu. Terus yang lain Bapak Ibu, nah mulailah dari yang lebih mudah, jangan yang sulit dulu. Yang mudah misalnya abstrak. Tadi kan sudah urutan itu urutan kemudahan sebetulnya. Ya, supaya kita itu lebih lebih bersemangat ya. Oke, saya kira jelas. Terus ya itu, saya kira itu yang paling penting dari semua ini. Ada banyak sih sebetulnya ini bisa Anda baca sih nanti ya. Jadi mulai dari yang paling mudah dulu. Oke, tahu nggak harapan mata kuliah ini apa? Mata kuliah ini disusun untuk membantu Anda menulis artikel jurnal. Meskipun judulnya adalah apa judulnya ada konferensi ya kalau nggak salah. Ya kan memang konferensi itu harusnya awal untuk nulis jurnal itu dari konferensi dulu. Tapi ya kalau Anda mau, kalau tidak mau juga nggak apa-apa. Ya itu saya kira harapannya itu. Oke, Bapak Ibu, itu yang ingin saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih. Saya tidak tahu ini yang terakhir atau besok yang terakhir. Saya mau nanyakan lagi sama ketuanya, Pak Ebi. Saya itu 2 kali atau 3 kali gitu. Kalau 2 kali malah ini yang terakhir. Jadi kalau 2 kali, misalnya kalau memang ini yang terakhir, saya minta Anda mulai membaca yang saya minta tadi. Satu adalah Orchid, yang kedua Mendeley. Mendeley Anda bikin, Anda screenshot. Yang ketiga adalah mencari dan sebagainya. Ya, dan seterusnya yang saya tadi minta tolong dicatat, saya lupa tadi nyebutkannya satu-satu ya. Nanti di masing-masing eh, memulai, jadi jangan hanya untuk ya, biar Pak Agus seneng nanti saya udah buatkan dulu aja. Bukan gitu. Ini saya ingin Anda mulai dari sekarang. Perkara Anda nulisnya kapan nggak masalah, tapi yang penting Anda mulai masukin dari sekarang. Ya, biar paham. Itu dulu dari saya. Terima kasih. Selamat Lebaran, meski lama. Mudah-mudahan dibuatkan jadi semua jadi bahagia ya.
Terima kasih. Saya kira saya mohon izin untuk meninggalkan Zoom ini. Uh, Good luck. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak. Terima kasih Terima banyak, kasih Prof. Bapak. Selamat Sehat-sehat terus. mau berbuka Assalamualaikum puasa. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kasih, selalu Prof. ya semuanya. Selalu. Oke, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ya. Salam. Oke. Ya.